Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan ASN ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan ASN ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Seluma gitu ya. Jadi kabarnya jumlah ASN di Kabupaten Seluma itu sudah sangat banyak gitu ya. Artinya sudah overload sehingga dikhawatirkan para honorer itu sudah tidak dibutuhkan lagi di pemerintah Kabupaten Seluma. Sehingga dikhawatirkan juga para honorer ini honorer-honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi P3K formasi tahun 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 nantinya akan diberhentikan atau dirumahkan. Karena itu tadi jumlah ASN-nya sudah overload sehingga anggaran dari daerah untuk menggaji para ASN ini sudah mencapai 60% lebih. Dikhawatirkan jika harus menggaji para honorer juga nantinya akan lebih membengkak anggaran untuk menggaji pegawainya. Dan lagi-lagi dikhawatirkan para honorer ini nantinya bisa-bisa di PHK atau dirumahkan. Tetapi ada kabar baik gitu ya, melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri dan keputusan Menteri Pan-RB. Jadi surat dari Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa para honorer selama masih mengikuti tahapan seleksi P3K formasi tahun 2024 mereka tidak bisa diberhentikan atau tidak boleh diberhentikan. Mereka tetap bisa atau tetap berhak mendapatkan gaji. Kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 juga menyatakan bahwa honorer database BKN nantinya bisa dialihkan menjadi P3K paruh waktu sehingga mereka para honorer masih tetap punya kesempatan untuk bekerja dan kemungkinan kecil mereka di PHK atau dirumahkan. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan ASN yang overload di Kabupaten Seluma ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan jumlah ASN yang sudah overload gitu ya. Lalu bagaimana nasib honorer, apakah masih dibutuhkan? Diberitakan oleh pedomanbengkulu.com, judulnya ASN Seluma Overload, apa honorer masih dibutuhkan? Kita coba bacakan ya. Jumlah ASN di Kabupaten Seluma sudah mencapai 6.018 orang. Jumlah tersebut akan tercapai setelah pengangkatan CPNS dan tenaga P3K yang lulus seleksi tahun 2024 lalu. Sementara, kemarin sejumlah 900 CPNS sudah menerima SK dari pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Perlu diketahui, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1.254 formasi P3K yang dialokasikan pada tahun 2024. Untuk P3K tahap 2, tersisa kurang lebih 200 formasi karena sisanya sudah terisi oleh P3K tahap 1. Dan untuk tahap 2 ada 604 pelamar formasi guru yang dinyatakan lulus administrasi, 299 formasi tenaga kesehatan, dan ada 882 orang pelamar teknis. Dengan total keseluruhan pelamar sebanyak P3K 1785 yang dinyatakan lulus administrasi, untuk melengkapi formasi 1254 yang dialokasikan pada tahun 2024 lalu. Sementara untuk pembagian SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1, habis ini P3K tahap 1 dulu. Untuk yang tahap 2 masih di Inspektorat, singkat Teddy Rahman, Bupati Seluma. Terkait ASN yang sudah overload di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma, Teddy Rahman juga mengatakan, kita akan melakukan penataan lagi terkait CPNS sesuai pos yang ada. Kita manfaatkan SDM yang ada saat ini, ungkap Teddy. Dari jumlah 6.018 ASN yang ada, hal itu sudah lebih dari 60% dari APBD terkuras untuk belanja pegawai di Kabupaten Seluma.
Dengan banyaknya jumlah ASN yang ada, demikian apakah tenaga honorer masih dibutuhkan untuk membantu jalannya pemerintahan Seluma? Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi tenaga honorer yang ada saat ini, terutama honorer yang tidak lulus di seleksi P3K baik tahap 1 dan 2. Jika merujuk pada SE Mendagri, tentu hal tersebut masih memberikan angin segar bagi tenaga honorer, terutama bagi R2 dan R3. Kepastian nasib tenaga honorer kategori R2 dan R3 ini tertuang dalam surat edaran Kemendagri nomor 900.1 bla 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 14 Februari 2025. Berikut 4 poin penting dalam surat edaran Kemendagri nomor 900.1 bla 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 14 Februari 2025. 1. Kelanjutan kerja dan gaji tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN yang masih menjalani proses seleksi tetap bekerja. Mereka tetap menerima gaji dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Gaji bersumber dari anggaran belanja jasa. 2. Penganggaran gaji P3K paruh waktu. Setelah diangkat sebagai P3K, gaji diatur berdasarkan kode rekening dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Aturan ini merujuk pada surat PLT Sekjen Kemendagri nomor 900.1 bla 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 tertanggal 16 Januari 2025. 3. Larangan pengangkatan non-ASN di luar aturan. Pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga non-ASN di luar ketentuan perundang-undangan. Jika aturan ini dilanggar, anggaran untuk menggaji tenaga tersebut tidak akan diberikan. Aturan ini merujuk pada surat Menteri Pan-RB nomor B/5993 bla 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 tertanggal 12 Desember 2024. 4. Penggajian non-ASN di luar database BKN. Tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN tetapi masih dalam proses seleksi tetap berhak menerima gaji. Penggajian mengikuti aturan dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/5993 bla 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 2024. Dengan adanya surat ini, tenaga honorer kategori R2 dan R3 mendapatkan kepastian terkait penggajian, status kepegawaian, peluang untuk masuk dalam skema P3K paruh waktu. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan ASN di Kabupaten Seluma yang ternyata sudah overload gitu ya. Jadi untuk honorernya masih dipertanyakan gitu ya, apakah masih dibutuhkan atau tidak. Tetapi dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri dan aturan berupa keputusan Menteri Pan-RB ya nomor 16 tahun 2025, hal tersebut tentunya memberikan angin segar bagi para honorer. Karena para honorer tetap harus dipekerjakan selama proses seleksi P3K berlangsung dan kemungkinan akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.